Halo Sobat Petani semua, kembali lagi di kanal kesayangan kita. Hari ini kita akan membahas tuntas musuh bebuyutan petani padi yang bisa bikin gagal panen, yaitu penyakit bla. Penyakit ini ada dua jenis yang paling meresahkan, bla daun dan bla leher. Keduanya disebabkan oleh jamur yang sama, Pericularia oryzae. Tapi serangannya di bagian tanaman yang berbeda dan dampaknya sama-sama fatal. Kalau tidak kita tangani dengan benar, bisa-bisa sawah kita puso alias gagal panen total. Nah, mari kita kenali dulu musuh kita ini. Pertama, bla daun. Penyakit ini biasanya muncul di fase vegetatif, yaitu saat anakan padi lagi tumbuh subur. Tanda-tandanya gampang sekali dikenali. Coba perhatikan daun padi Anda. Kalau ada berkak-berkak berbentuk seperti belah ketupat, warnanya kibu-abuan atau keputihan di bagian tengah, dan ada pinggiran berwarna coklat kemerahan, itu sudah pasti gejala bla daun. Awalnya mungkin hanya 1-2 bercak, tapi kalau dibiarkan, bercak ini akan menyebar, menyatu, dan akhirnya seluruh daun jadi kering kerontang seperti terbakar. Akibatnya apa? Fotosintesis terganggu, anakan jadi kerdil, dan pertumbuhan padi jadi tidak maksimal. Selanjutnya, yang lebih mengerikan adalah bla leher atau busuk leher. Penyakit ini menyerang di fase generatif, tepatnya saat padi mulai mengeluarkan malai. Jamur ini menginfeksi pangkal malai, bagian yang menyambungkan malai dengan batang utama. Gejalanya, pangkal malai akan berwarna kehitaman atau kecoklatan, lalu membusuk dan patah. Inilah yang disebut leher patah. Kalau serangan terjadi sebelum pengisian bulir, malai akan hampa total. Warnanya jadi putih. Dan kalau kita pegang, rasanya ringan. Tapi kalau serangan terjadi setelah pengisian sebagian, bulir padi akan berkualitas jelek, mudah patah saat digiling. Pokoknya, serangan bela leher ini langsung memotong hasil panen kita. Inilah kenapa bela leher sering jadi penyebab utama puso. Lalu, apa sih yang bikin penyakit bela ini merajalela? Penyebab utamanya adalah kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan jamur. Jamur Pericularia ini suka sekali dengan kondisi yang lembab dan sejuk. Embun tebal di pagi hari, cuaca berkabut, atau gerimis yang terus-menerus adalah surga bagi jamur ini. Selain itu, pemupukan nitrogen yang berlebihan juga jadi pemicu utama. Kenapa? Karena nitrogen membuat jaringan tanaman jadi lebih lunak dan sukulen, sehingga lebih gampang ditembus oleh jamur. Dinding selnya jadi tipis, ibarat rumah tanpa pagar yang kokoh, maling gampang masuk. Jadi, kalau kita terlalu bernafsu memupuk urea supaya padi kelihatan hijau, royo-royo, hati-hati, itu justru mengundang penyakit bla. Sekarang, yang paling penting, bagaimana cara mengendalikannya? Jangan panik. Semua ada solusinya. Kita akan bahas lang-lang ke pengendalian dari A sampai Z. Kuncinya adalah pengendalian terpadu, yaitu gabungan dari cara budidaya, mekanis, sampai kimiawi. Langkah pertama yang paling fundamental adalah pengaturan air. Ingat, jamur bela suka tempat lembab. Jadi, kita harus mengurangi kelembapan di sekitar tanaman padi. Caranya, atur irigasi dengan sistem berselang atau intermittent. Jangan biarkan sawah tergenang air terus-menerus. Turunkan permukaan air secara berkala agar kondisi tanah di bagian atas bisa sedikit mengering. Ini akan mengurangi kelembapan mikro di sekitar rumpun padi, sehingga jamur tidak betah berkembang biak. Langkah sederhana ini dampaknya besar sekali. Langkah kedua, ini yang sering disepelekan, yaitu manajemen pemupukan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nitrogen berlebih adalah pemicu utama. Jadi, hentikan segera pemupukan nitrogen, terutama urea, jika gejala bla sudah mulai muncul. Lakukan pemupukan
berimbang. Jangan hanya fokus pada N, tapi perhatikan juga unsur fosfor dan K, kalium. Kalium khususnya sangat penting untuk memperkuat dinding sel tanaman, membuatnya lebih tebal dan kokoh, sehingga lebih tahan terhadap serangan jamur. Anggap saja kalium ini seperti semen untuk membangun tembok pertahanan tanaman kita. Jadi, pastikan pupuk K tercukupi. Jika serangan sudah mulai menyebar, mau tidak mau kita harus masuk ke langkah ketiga, yaitu pengendalian kimiawi dengan fungisida. Ini adalah senjata pamungkas kita. Tapi, jangan asal semprot. Pemilihan bahan aktif fungisida sangat menentukan keberhasilannya. Untuk penyakit belah, ada beberapa bahan aktif yang sudah terbukti sangat ampuh. Yang paling populer dan spesialis untuk belah adalah trisik. Bahan aktif ini bekerja secara sistemik, melindungi tanaman dari dalam. Selain, ada juga golongan strobilurin seperti azoxystrobin dan golongan triazol seperti difenoconazole atau propiconazole. Banyak sekali merek dagang di pasaran yang mengandung bahan aktif ini. Silakan pilih yang tersedia di kios pertanian terdekat. Yang penting baca labelnya dan pastikan bahan aktifnya sesuai. Untuk aplikasi, waktu penyemprotan yang paling efektif adalah pada pagi hari, sekitar jam 7 sampai jam 9, setelah embun mulai mengering dan sebelum matahari terlalu terik. Kenapa pagi hari? Karena saat itu stomata atau mulut daun sedang terbuka lebar, sehingga fungisida bisa lebih cepat diserap oleh tanaman. Semprotkan secara merata ke seluruh bagian tanaman, terutama bagian daun dan leher malai jika sudah masuk fase generatif. Jangan lupa ulangi penyemprotan sesuai anjuran. Biasanya 7 sampai 10 hari setelah aplikasi pertama atau tergantung tingkat serangannya. Konsistensi adalah kunci. Sekali semprot saja tidak akan cukup jika kondisi lingkungan masih mendukung perkembangan jamur. Oh ya, ada tips tambahan. Saat menyemprot, sebaiknya campurkan fungisida dengan perekat perata pembasah. Ini akan membantu larutan semprot menempel lebih lama di daun dan tidak mudah tercuci oleh hujan atau embun. Nah, itu tadi langkah-langkah pengendalian saat serangan sudah terjadi. Tapi, pepatah bilang, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, ada juga langkah-langkah pencegahan yang harus kita lakukan untuk musim tanam berikutnya. Ini penting agar kita tidak terus-terusan berjibaku dengan penyakit belah. Pertama, pemilihan varietas. Ini adalah garda terdepan pertahanan kita. Pilihlah varietas padi yang memiliki label tahan terhadap penyakit belah. Saat ini sudah banyak sekali varietas unggul tahan belah yang dirilis oleh pemerintah, misalnya Inpari 32, Inpari 42, atau varietas lain yang direkomendasikan di daerah Anda. Tanyakan ke penyuluh pertanian setempat varietas apa yang paling cocok dan tahan di wilayah Anda. Kedua, lakukan pergiliran varietas. Jangan menanam varietas yang sama terus-menerus dari musim ke musim. Kenapa? Karena jamur itu makhluk hidup yang bisa beradaptasi. Kalau kita tanam varietas A terus-menerus, lama-kelamaan jamur akan mengembangkan ras baru yang mampu mematahkan ketahanan varietas A tersebut dengan melakukan pergiliran. Misalnya musim ini tanam Inpari 32, musim depan ganti dengan Inpari 42, kita bisa memutus siklus hidup ras jamur yang spesifik menyerang varietas tertentu. Ini strategi jitu untuk memperlambat munculnya resistensi. Ketiga, sanitasi lahan. Setelah panen, bersihkan jerami dan sitasi sisa tanaman yang terinfeksi. Jangan biarkan menumpuk di sawah karena itu bisa menjadi tempat persembunyian jamur untuk musim tanam berikutnya. Kalau memungkinkan, olah tanah dengan baik agar situ sisa tanaman bisa terdekomposisi sempurna. Jadi,
Mari kita rangkum kembali. Untuk mengatasi bla, pertama kurangi kelembapan dengan mengatur air. Kedua, stop pupuk N berlebih dan seimbangkan dengan pupuk K. Ketiga, jika perlu, gunakan fungisida berbahan aktif spesialis bla seperti trisiklazol atau azoxystrobin. Semprot di pagi hari. Dan untuk pencegahan jangka panjang, tanam varietas tahan bla dan lakukan pergiliran varietas. Dengan menerapkan semua langkah ini secara disiplin, saya yakin kita bisa mengendalikan penyakit bla daun dan bla leher, mengamankan tanaman padi kita dari ancaman puso, dan pada akhirnya meraih panen yang melimpah. Jangan biarkan kerja keras kita dari awal sia-sia hanya karena jamur kecil ini. Semoga informasi ini bermanfaat ya Sobat Petani. Jika ada pertanyaan atau pengalaman lain dalam mengatasi BA, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Mari kita saling belajar dan maju bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk suka video ini, bagikan ke Timonmen petani lainnya, dan tentu saja subscribe kanal ini agar tidak ketinggalan tips-tips pertanian bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani, sukses!